Kenapa aplikasi mainstream rata-rata masih pakai teknologi Web 2 bukannya Web 3 ya? Padahal teknologi Web 3 katanya the future of internet. Nah, masalah umumnya pasti gak jauh-jauh dari biaya, karena di dunia Web 3 itu semuanya serba mahal. Coba deh kalian lihat, di dunia Web 2 hampir semua aplikasi gratis kan? Mulai dari Instagram, WhatsApp, Facebook, Telegram, semuanya gratis, jadi bisa dipakai di mana-mana dengan mudah. Sayangnya, walaupun gratis, kalian harus korbanin kepercayaan terhadap penanganan data yang kemungkinan bisa diperjualbelikan sama pengelola aplikasi-aplikasi yang kalian pakai itu. Nah, makanya kadang-kadang kalian suka dapat info tentang sedekah atau pinjol atau bahkan penipuan secara mendadak, yaitu karena data kalian diperlakukan secara asal dan gak ada transparansinya. Pengen gak sih kalian tuh ada solusi dari semua masalah ini? Nah, kenalin internet komputer, blockchain yang bisa bantu kalian bikin aplikasi mainstream. Mari kita bahas di video kali ini. Oke, let's go! Sistem aplikasi di internet komputer. Apa sih sebenarnya internet komputer? Nah, buat kalian yang belum tahu, internet komputer adalah sebuah blockchain dengan mekanisme proof of useful word, di mana semua node dan validator itu bekerja sama untuk menciptakan efisiensi transaksi, jadi semua transaksi aman, lancar, terdesentralisasi, dan juga cepat. Mekanisme ini adalah peningkatan dari mekanisme proof of work yang ada di blockchain jadul kayak Bitcoin, yang dimana memaksa node dan validatornya untuk bersaing satu sama lain untuk mining yang membuat jaringannya jadi lemot. Internet komputer atau kita singkat dengan IC mempromosikan dirinya sebagai blockchain gratis yang menjaga privasi penggunanya dari penyalahgunaan data. Nah, kata gratis di sini maksudnya adalah semua biaya untuk menggunakan aplikasi ditanggung oleh developer. Jadi, pengguna bisa menggunakan aplikasi secara gratis tanpa bayar gas fee. Mekanisme ini disebut sebagai cycles, di mana IC sendiri gak punya yang namanya gas fee. Jadi, saat developer mau membangun aplikasi, dia harus menyiapkan stok yang namanya cycles dengan cara staking ICP di smart contract aplikasinya. Nah, nantinya cycles itu akan berkurang setiap interaksi yang dilakukan pengguna ke aplikasi tersebut. Jadi, kalau sudah habis, developer harus restock cycle tersebut dan semua mekanisme ini membuat beban biaya ditanggung oleh developer dan sisi user gak perlu bayar apapun saat menggunakan aplikasi. Mekanisme ini ingin menyelesaikan masalah yang kita bahas sebelumnya, di mana pakai aplikasi di dunia Web3 itu mahal. Selain itu, mekanisme ini juga lebih dikenal di dunia Web 2 karena biasanya aplikasi seperti Telegram, WhatsApp, Instagram, dan lainnya itu biayanya ditanggung oleh developer dalam bentuk server dan tempat penyimpanan data. Untuk menyelesaikan masalah data, ICP menggunakan teknologi bernama Internet Identity, di mana pengguna tidak perlu memberikan informasi sensitif untuk daftar dan masuk ke suatu aplikasi. Jadi, pengguna cuma diberi identitas digital berupa kode saja. Hasilnya, user bisa pergi kemana-mana dengan hanya identitas tersebut di aplikasi yang mereka gunakan. Dan jika user ingin memberi identitas, minimal hanya nama username saja agar bisa dikenal. Pengguna juga punya pilihan untuk memberi informasi yang relatif sensitif kayak alamat email untuk masuk dan daftar ke aplikasi. Tapi semua disimpan di blockchain. Jadi kalau ada yang ingin mencuri atau memanfaatkan data tersebut bisa dilihat di scanner blockchain karena semuanya transparan. Mekanisme ini adalah keunggulan dari internet komputer yang membuat blockchain-nya sangat ramah dengan pengguna serta aman, terdesentralisasi, murah, dan juga cepat. Oke, sekarang kita beranjak ke ekosistemnya. Apa saja ekosistem dari internet komputer?
Sekilas kita sudah menampilkan kehebatan IC udah mulai menarik banyak perhatian developer dan user karena saat ini ekosistemnya sudah dipenuhi oleh 169 aplikasi. Tidak hanya dari jaringannya sendiri, tapi saat ini IC juga sudah membuat integrasi dengan Bitcoin dan juga Ethereum. Jadi, developer yang ingin membangun proyek di kedua jaringan tersebut bisa menggunakan IC sebagai tempat penerbitan smart contract-nya dan kemudian meluncurkan di kedua jaringan tersebut. Integrasi ini signifikan, terutama untuk jaringan Bitcoin yang hanya sebuah jaringan untuk transaksi kripto, namun tidak diniatkan untuk jadi tempat pembangunan aplikasi. Yang menariknya lagi, udah ada sekitar 16 aplikasi Bitcoin yang dibangun dengan smart contract IC, tapi diluncurkan di blockchain-nya Bitcoin dan semuanya transaksinya pakai Bitcoin. Oke, bentar, kok bisa ya? Ya bisa aja, soalnya IC punya aset yang namanya CKBTC yang membuat Bitcoin bisa pindah-pindah dari blockchain-nya ke blockchain IC tanpa perlu mekanisme kuno seperti wrapping. Nah, di IC sendiri, aplikasinya udah beragam banget mulai dari OpenChat yang bisa gantiin Telegram, WhatsApp, dan Discord. Untuk aplikasi DeFi-nya ada ICP Swap dan beberapa aplikasi gaming, serta aplikasi autentikasi buat login ke aplikasi pakai fingerprint dan face recognition kayak NFID, serta wallet multi-chain seperti AstroX yang bikin transaksi antar blockchain jadi lebih cepat dan juga mudah. Penggunanya sendiri udah melebihi angka ratusan ribu, jadi IC ini sudah menjadi salah satu blockchain yang rame. Oke, sekarang kita akan bahas keuntungan dan tantangan membangun aplikasi di internet komputer. Bisa dilihat kalau udah banyak banget aplikasi dari berbagai sektor blockchain yang dibangun di atas jaringan IC. Nah, untuk para developer, membangun proyek di IC itu enak banget karena ada beberapa keuntungannya. Yang pertama, karena IC sudah pakai mekanisme Proof of Useful Work di mana kecepatannya bisa mencapai 11.500 transaksi per detiknya. Nah, kecepatan ini membuat blockchain ICP tetap terdesentralisasi dan cepat, tapi tidak mengorbankan keamanannya karena tidak terlalu ngebut untuk memverifikasi transaksi. Yang kedua, biaya transaksinya itu sangat rendah, sekitar 44,7 juta kali lipat lebih rendah dibandingkan biaya transaksi di Ethereum. Jadi, untuk nyetok cycle sebuah pengguna itu murah banget, gak semahal yang kalian kira tadi. Mungkin kalian mikir, sama aja, mending pakai server web2 juga lebih murah. Oke, kita bandingin sama Firebase yang dimana menjadi salah satu tempat paling tenar untuk penciptaan aplikasi. Kalau kita bandingkan, Firebase itu per interaksi dengan aplikasi harganya hampir sama dengan Ethereum. Jadi ya secara perkiraan, IC itu 40 juta kali lipat lebih murah dibandingkan dengan Firebase. Yang ketiga, IC sudah memberi fitur interoperabilitas dengan adanya integrasi dengan Bitcoin dan juga Ethereum yang secara mendasar adalah EVM layaknya mayoritas blockchain terkenal lainnya. Jadi, IC udah bisa nyambung kemana-mana. Plusnya lagi, dengan adanya wallet multi-chain seperti AstroX, transaksi dari IC ke blockchain lain itu udah jadi gampang banget. Gak perlu ribet-ribet swap dan wrap token untuk nyesuaiin sama jaringan tujuannya. Nah, yang keempat, bahasa pemrograman yang disediakan oleh IC sudah ada 6, yaitu Solidity, Motoko, Rust, Python, TypeScript, dan juga C++. Semuanya udah ada software development kit-nya sendiri, terutama untuk bahasa native-nya yaitu Motoko dan Rust. Tapi buat bahasa lain itu udah diciptakan namanya Sinister Development Kit yang mirip kayak SDK, tapi disesuaikan saja dengan penggunaan bahasa yang kalian pilih. Nah, yang kelima, selain mekanisme cycles dan internet identity, IC juga udah memberikan beberapa mekanisme lebih tinggi dibandingkan blockchain lain buat smart contract-nya. Contohnya adalah fitur HTTPS outcall yang membuat aplikasi kalian bisa mengambil data dari jaringan lain, Web2 ataupun Web3 tanpa perlu pihak ketiga seperti Oracle. Tapi dengan kelebihan pasti ada kekurangannya.
Nah, sayangnya IC masih memiliki kekurangan yang fatal, yaitu tidak ada jaringan testnet publik. Jadi, buat kalian developer, kalau kalian mau menguji coba aplikasi kalian, harus dilakukan secara lokal device kalian atau localhost, atau kalian bisa pilih langsung menjalankan mainnet. Selain itu, karena fitur integrasi dengan blockchain lain masih baru, lebih tepatnya baru lahir sejak akhir 2022, ketangguhannya belum teruji secara jangka panjang. Tapi sejauh ini belum ada sih masalah apa-apa, semoga aja kedepannya juga tidak. Oke, secara menyeluruh masih banyak kelebihan dari IC. Tapi kalau kita bahas semuanya di video kali ini bakal panjang banget. Nah, kalau kalian penasaran, langsung aja kalian cobain sendiri aplikasi di IC dengan mengunjungi situs ICP Ecosystem untuk kalian lihat-lihat sendiri. Nah, jika kalian masih mau belajar dan mendalami terlebih dahulu sebelum kalian explore, kalian bisa tonton playlist dari RR mengenai internet komputer. Nah, buat kalian yang pengen diskusi dan mau belajar lebih dalam lagi, kalian bisa mampir ke komunitas-komunitas yang ada di internet komputer. Tapi, yang harus kalian ketahui, IC itu komunitasnya lebih rame di on-chain. Jadi, kalian harus pakai aplikasi Web3 yang ada di jaringannya IC seperti OpenChat atau DSCVR. Atau juga, kalian bisa menggunakan Discord, Twitter, Reddit, dan aplikasi-aplikasi Web2 lainnya untuk berdiskusi dengan komunitas di internet komputer. Oke, mungkin sekian aja untuk konten hari ini. Komen pendapat kalian tentang internet komputer di bawah ya. So, jangan lupa subscribe channel Republik Rupiah biar gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar kripto dan blockchain. Dan jangan lupa juga join di Telegram atau Discord komunitas Republik Rupiah jika kalian ingin diskusi dengan tim RR dan juga teman-teman komunitas lainnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!